Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para peserta, Bapak dan Ibu, dan webinar sertifikasi halal akses ke pasar Indonesia dan global. Webinar ini diselenggarakan dalam rangkaian Milad LPPOM MUI yang ke-35, Halal Care for Better Future. Sampai dengan pagi ini, minat yang sangat tinggi untuk mengikuti webinar, dan kami haturkan permohonan maaf hanya karena keterbatasan kapasitas peserta, kami tidak dapat menerima seluruh peserta yang ingin mendaftar. Dan untuk itu, bila mana Bapak dan Ibu menghendaki untuk dilaksanakan sesi khusus kepada para suppliernya, kami membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Webinar ini akan menyampaikan dua materi yang akan disampaikan oleh pertama Ibu Cucu Rina Purwaningrum akan menyampaikan terkait dengan update regulasi halal di Indonesia dan di negara lain. Dan yang kedua adalah prosedur sertifikasi halal untuk memenuhi regulasi tersebut. Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Halal Partnership dan Audit Services, Bapak Dr. Insinyur Muslih MSI. Kepada Bapak Muslih, kami persilahkan. Jadi kalau kita lihat, ini beberapa poin dari regulasi tadi. Jadi kewajiban sertifikasi ini tidak hanya untuk, selama ini kita mengenalnya hanya untuk barang ya. Tetapi di regulasi tadi yang tadi saya sebutkan, kewajiban sertifikasi ini juga berlaku untuk jasa. Untuk jasa, dan nanti kita lihat bahwa untuk barang saja itu juga sangat detail. Jadi kalau kita buat lihat lebih detail, yang dimaksud barang ini adalah makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Kemudian bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Kemudian produk kimia, biologi, rekayasa genetik yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika. Jadi ini masih kategori barang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah barang gunaan. Kemudian jasa itu adalah RPH, TPH, RPU, TPU, jasa maklun, jasa logistik, retailer yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Dan yang terakhir adalah restoran, kafe, warung kopi, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita bisa lihat bukan hanya barang, tetapi jasa juga menjadi terkena kewajiban sertifikasi ini. Jika kita melihat timeline-nya, maka khusus untuk makanan minuman itu sudah dimulai dari Oktober tahun 2019 dan akan berakhir di Oktober 2024 tahun ini. Jadi setelah 17 Oktober 2024 maka semua barang dan jasa yang terkait makanan minuman tadi itu harus sudah disertifikasi gitu. Bapak, pindahin suaranya kok nggak bisa ya? Kemudian kalau yang lainnya obat ini semua timeline-nya mulainya Oktober 2021 dengan masa tenggang atau masa pentahapan yang berbeda-beda. Ini termasuk barang gunaan ya. Jadi barang gunaan itu dibedakan antara untuk barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan dengan timeline yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir ini yang produk biologi Alkes kelas resiko D itu sampai Oktober 2039. Kemudian kalau jasa mengikuti produknya. Jadi Bapak sekalian, timeline ini kecuali untuk produk biologi dan Alkes resiko D itu kita bisa lihat di PP 39 tahun 2021. Untuk produk biologi dan Alkes resiko D itu ada di Perpres nomor 6 tahun 2023. Nah, kalau kita lihat lebih rinci,
maka makanan minuman yang tenggatnya 17 Oktober 2024 adalah makanan dan minuman. Ini kita bicara produk gitu kira-kira. Jadi makanan dan minuman sebagai produk atau finished goods gitu. Kemudian yang kedua adalah bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong untuk makanan dan minuman. Jadi itu juga terkena kewajiban sertifikasi. Kemudian produk penyembelihan, RPH, TPH, RPH rumah potong hewan, TPH tempat potong hewan, RPU, TPU, kemudian jasa yang terkait dengan makanan dan minuman. Itu adalah jasa makro. Jadi kalau ini kita lihat proses bisnisnya gitu ya, jasa ini itu adalah jasa maklun atau toll manufacturing, jasa logistik, retailer, restoran, catering, kafe, warung, dan seterusnya. Jadi ini rincian ya barang dan jasa yang tenggat sertifikasinya adalah 17 Oktober tahun ini gitu ya. Jadi rinciannya seperti ini gitu. Nah, kalau ini juga kita bisa baca di dalam regulasi bahwa ancaman terhadap pelaku usaha yang belum sertifikasi setelah deadline-nya adalah yang pertama adalah peringatan tertulis, yang kedua denda, yang ketiga penarikan produk, larangan mengedarkan, atau kalau jasa ya larangan beroperasi gitu ya. Sampai saat ini kita mendengar bahwa PP 39 tahun 2021 sedang direvisi gitu, tetapi memang belum ada pembaruan atau update yang berkaitan dengan deadline sertifikasi tadi. Jadi sementara ini kita tetap harus mengacu pada deadline sertifikasi atau pentahapan sertifikasi yang kita bisa baca di PP nomor 39 tahun 2021 atau dan Perpres nomor 6 tahun 2023. Gitu. Itu sebabnya Bapak sekalian penting bagi kita yang punya produk, bahkan bagi supplier kita yang nanti memasok bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Demikian juga bagi mitra logistik kita yang membantu mendistribusikan produk kita ke customer. Itu penting untuk memahami regulasi ini agar sudah siap sertifikat halalnya sebelum tenggat yang tadi kita sebutkan gitu, supaya terhindar dari ancaman hukuman atau kesulitan nanti di dalam proses bisnisnya. Itu sebabnya Bapak sekalian, saya berharap Bapak sekalian mendapatkan gambaran yang lebih detail, lebih rinci, diskusi yang lebih detail, mendalam dari dua sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Juju dan Pak Andriawan seperti. Saya kira pengantar dari saya cukup sekian gitu. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tiba di 17 Oktober 2024 ini, dan juga terkait dengan ancaman hukumannya. Dan apa yang disampaikan dengan Pak Muslih akan dielaborasi lebih lanjut dalam materi kita yang pertama, update regulasi halal di Indonesia dan negara lain, yang akan disampaikan oleh Manajer Marketing dan Networking LPPOM MUI dengan Ibu Cucu Rina Purwaningrum. Kepada Ibu Cucu, kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Nadia. Pada pagi hari ini senang sekali kami bisa memberikan informasi terkait dengan sertifikasi halal, karena
sudah dalam waktu dekat Bapak Ibu, yaitu di tahun ini di bulan Oktober, pelaku usaha yang memasarkan produknya di Indonesia, memperjualbelikan produknya di Indonesia ataupun mengoperasionalkan jasa ya di Indonesia ini, khususnya untuk produk terkait makanan dan minuman serta jasa yang menanganinya, ini sudah wajib untuk memiliki sertifikat halal, begitu Bapak dan Ibu. Jadi izinkan saya untuk bisa menyampaikan PowerPoint ya, slide untuk presentasi pada pagi hari ini. Ya, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Musli sebelumnya, Bapak dan Ibu, jadi memang Indonesia, negara kita, itu memang satu-satunya negara yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang lingkupnya besar sekali, begitu ya. Dan ini penting sekali bagi kita, khususnya Bapak Ibu pelaku usaha untuk mempersiapkannya. Baik, berikut Bapak dan Ibu sekalian sedikit perkenalan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saya di nomor HP ataupun alamat email yang tertera di slide berikut. Baik. Pada pagi hari ini akan ada tiga hal yang akan saya sampaikan ya untuk bahan diskusi kita. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar produk halal. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi halal di Indonesia itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, tidak hanya sertifikasi halal di Indonesia, tapi misalkan Bapak dan Ibu sekalian juga menjual atau memasarkan produknya di negara lain di luar Indonesia. Nah, itu seperti apa? Begitu ya, regulasi ataupun persyaratan ataupun permintaan terkait dengan produk halal. Baik, pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait pertumbuhan pasar halal. Ini juga nanti berkaitan dengan kenapa sih harus sertifikasi halal. Kenapa pelaku usaha harus memproduksi produk halal dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data tahun 2019 ya, bahwa penduduk di dunia ya, Bapak dan Ibu sekalian yang beragama Islam itu jumlahnya besar ya, ada 1,8 miliar begitu ya, Bapak dan Ibu. Karena itu sejalan dengan keperluan produk-produk halal. Ya, di sini tercatat di 2019 yang dihabiskan ya oleh Muslim populasi ini untuk makanan halal, minuman halal, kemudian obat-obatan, kemudian dan lainnya itu sekitar 2,2 triliun US dollar. Jadi ini angka yang besar sekali sehingga menjadi suatu peluang begitu ya bagi produsen-produsen produk begitu untuk menyediakan produk halal. Dan di tahun 2024 ini diperkirakan akan naik ya dari 2019 ke 2024 nilainya akan terus mengalami kenaikan ya. Ini tentunya potensial ya. Nah, jika dilihat dari pasar produk pangan saja ya. Nah, dari tahun 2014 sampai ini perkiraan ya di 2024 ini kita lihat juga terus meningkat begitu ya untuk nilai transaksi dari produk halal gitu ya, dari yang 1,13 triliun US dollar di 2024 mengalami kenaikan ya di angka 1,38 triliun ya US dollar. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira negara mana gitu ya? Kalau kita lihat dari
10 besar gitu ya, negara yang memang transaksi untuk produk halalnya itu terbesar. Ya, yang pertama tentunya adalah sudah terlihat jelas ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu di Indonesia, karena kita adalah Muslim terbesar begitu ya. Nah, di sini paling besar di Indonesia, kemudian disusul oleh Turki, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Iran, Saudi Arabia, Rusia ya ternyata, dan juga India. Ini yang besar sekali transaksi untuk produk halal. Nah, selain besarnya transaksi untuk produk halal, kita juga bisa lihat di beberapa negara ini pertumbuhan ya itu lumayan signifikan ya. Kalau di Indonesia kita lihat ya pertumbuhannya ya tidak terlalu besar ya, meskipun tetap ada pertumbuhan dari tahun 2014 ke 2019 ya. Nah, seperti Turki, kemudian Bangladesh, Mesir, Nigeria. Nah, kita lihat ini besar sekali ya pertumbuhannya. Dari awalnya misalkan Turki di 112,6 ya ke 135. Nah, ini tentunya juga menjadi peluang selain Bapak Ibu fokus menyediakan produk halal untuk Indonesia yang memang kebutuhannya besar, juga di negara-negara lain sudah pertumbuhannya sudah meningkat. Artinya awareness terhadap konsumsi ataupun penggunaan produk-produk yang halal di luar negeri pun itu juga semakin meningkat. Ketika Bapak Ibu sekalian nanti menjual produknya di luar negeri, maka ini halal bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Oke ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ini menjadi suatu peluang ya untuk menyediakan produk halal. Mau tidak mau Bapak dan Ibu, awareness itu semakin naik ya. Kita tahu bahwa sekarang sudah gencarnya ya adanya sosial media, kemudian campaign-campaign terkait dengan pentingnya produk halal. Di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali ya, dan ini mulai juga dilakukan di negara-negara Islam yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi peluang bagi Bapak dan Ibu sekalian menyediakan produk halal. Nah, untuk membuktikan bahwa produk yang Bapak Ibu produksi itu halal, tentunya sangat penting juga Bapak dan Ibu sekalian mengurus atau mengajukan untuk sertifikasi halal produknya. Baik, nah kalau tadi adalah kondisi terkait dengan kebutuhan produk halal di pasar Indonesia maupun di pasar global, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi persyaratan ya atau regulasi yang ada di negara-negara. Nah, pertama saya akan bahas yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Nah, itu seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, nah ini Indonesia ya ini menjadi negara yang pertama yang mewajibkan sertifikasi halal untuk kelompok produk yang sangat banyak begitu ya, tidak hanya beberapa jenis atau kelompok produk saja. Nah, mengulang tadi yang disampaikan oleh Pak Musli, nah ini regulasi payungnya ya istilahnya seperti itu untuk jaminan produk halal di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal, kemudian dilanjutkan adanya beberapa revisi ya di Undang-Undang Nomor 33 2014, ini dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya. Dan turunan dari undang-undang itu ada peraturan pemerintah, namun memang peraturan pemerintah yang terakhir itu di tahun 2021 yaitu PP nomor 39. Nah, sekarang masih dalam proses ya, artinya ada undang-undang baru ya nomor 6 ini, dan PP-nya sedang dibuat seperti itu ya untuk turunan dari undang-undang barunya. Tetapi sampai itu disahkan nanti ya, maka kita masih menggunakan PP nomor 39 tahun 2021. Oke.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah yang sangat signifikan di sini di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu disebutkan bahwa produk yang beredar, yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal, Bapak Ibu. Nah, produk itu apa begitu ya? Jadi di sini tidak hanya barang, ya barang itu misalkan sesuatu yang terlihat kemudian bisa digunakan, dikonsumsi dan lain sebagainya, ya. Misalkan makanan, minuman, obat, kosmetik dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya barang Bapak dan Ibu, tetapi juga jasa, begitu ya. Nanti yang menjadi lingkup untuk sertifikasi halal. Nah, apakah semua barang atau semua jasa itu wajib disertifikasi? Nah, di sini nanti akan ada lingkupnya begitu atau batasannya Bapak Ibu. Nah, ini batasannya tertuang di dalam beberapa turunan dari undang-undang. Ya, misalkan keputusan Kepala BPJPH nomor 748 begitu ya, itu nanti akan dijelaskan. Saya akan sampaikan untuk selanjutnya. Baik. Nah, yang dimaksud produk tadi ya Bapak dan Ibu sekalian yang wajib disertifikasi halal itu apa saja. Nah, ini tertuang jelas ya. Yang pertama adalah tidak semua produk ya itu perlu disertifikasi halal ya. Yang pertama ada di dalam KMA nomor 1360 tahun 2021 yaitu membahas terkait dengan produk ya yang tidak wajib bersertifikat halal. Ya, meskipun disebut tadi wajib bersertifikat halal begitu ya produk, tetapi ada juga produk yang tidak wajib gitu ya. Artinya kalau tidak sertifikasi halal pun tidak ada masalah. Misalkan tanaman segar gitu ya Bapak Ibu, kan itu kan tidak wajib ya disertifikasi halal karena istilah kita adalah itu positive list atau sesuatu yang tidak kritis dari segi kehalalannya. Atau misalkan buah-buahan segar, kemudian juga bahan-bahan kimia, ya, bahan tambang dan lain sebagainya. Yang daftarnya itu Bapak Ibu bisa lihat di KMA 1360. Artinya kalau Bapak Ibu menemukan produk Bapak dan Ibu sekalian tertera di dalam KMA 1360, Bapak Ibu tidak wajib begitu ya untuk mengajukan sertifikasi halal produk tersebut begitu, dan itu tidak akan terkena sanksi ataupun apapun karena memang tidak wajib untuk memiliki sertifikat halal. Baik, yang kedua ada di KMA 748 tahun 2021. Nah, ini mengatur terkait dengan jenis produk apa saja yang wajib bersertifikat halal. Kalau di atas tadi yang tidak perlu ya, tidak wajib sertifikasi halal. Kalau yang di bawah ini maka itu yang wajib untuk memiliki sertifikat halal. Termasuk di sana menjelaskan lingkup jasa apa saja yang wajib disertifikasi. Baik. Nah, ini breakdown-nya Bapak Ibu di KMA 748 ya terkait jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Ya, yang pertama adalah produk makanan ya. Produk makanan yang memang tidak ada di 1360. Kemudian yang kedua adalah produk minuman. Termasuk juga di atas tadi tidak hanya makanan ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu termasuk juga produk-produk yang merupakan bahan pangan begitu ya. Di sini juga wajib untuk disertifikasi halal. Kemudian di sini minuman, produk akhirnya wajib disertifikasi halal. Tidak hanya itu, tetapi bahan minumannya juga. Artinya Bapak Ibu yang di sini yang mengikuti webinar kali ini, kalau produknya adalah merupakan bahan minuman, contohnya gula pasir gitu ya, yang dalam kemasan bulky gitu untuk bahan minuman kan. Nah, di situ maka wajib juga untuk disertifikasi halal. Flavor misalkan, kemudian pewarna untuk minuman, nah itu juga wajib disertifikasi halal. Obat ya, obat dan bahan obat, kosmetik dan bahan kosmetik, kemudian produk kimiawi ya, kemudian produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang gunaan. Nah, namun Bapak Ibu untuk barang gunaan ini ya, barang gunaan itu kan mencakup sandang, penutup kepala, aksesoris, PKRT ya, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga,
perlengkapan peribadatan, kemasan produk ya. Kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang memproduksi kemasan, ini wajib juga nanti disertifikasi halal. Alat tulis dan perlengkapan kantor, alat kesehatan, serta bahan penyusun barang gunaan. Misalkan kalau Bapak Ibu memproduksi misalkan kulit gitu ya, kulit untuk tas gitu kan, itu kulitnya itu bahan baku. Nah itu juga nanti wajib disertifikasi halal. Nah lingkup barang gunaan wajib disertifikasi halal hanya barang gunaan yang berasal atau mengandung bahan hewani gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian menghasilkan barang gunaan tetapi tidak ada bahan hewani dalam untuk menyusun produk tersebut, maka itu tidak wajib disertifikasi halal. Tapi Bapak Ibu harus membuktikan juga bahwa memang barang gunaan yang Bapak Ibu hasilkan tidak mengandung bahan hewani. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian itu mengandung bahan hewani, misalkan kemasan plastik ya kan umum ya, di kemasan plastik itu ada penggunaan asap searat contohnya yang dia bisa bersumber dari hewani. Nah, di situ maka Bapak Ibu wajib mensertifikasi halal produk kemasan Bapak Ibu. Contohnya demikian. Baik, selanjutnya kalau tadi kita bicara terkait dengan barang ya, lingkup barang yang wajib disertifikasi halal ya, sangat luas sekali di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah lingkup jasa yang wajib bersertifikat halal. Nah, jasa yang wajib bersertifikat halal ini hanya ada 7 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah jasa penyembelihan. Yang kedua jasa pengolahan. Pengolahan apa? Ya tentunya pengolahan dari produk-produk atau barang-barang yang tadi wajib bersertifikat halal. Misalkan tempat maklon untuk kosmetik, untuk pangan, untuk obat, untuk barang gunaan dan lain sebagainya. Kemudian jasa penyimpanan ya, jasa penyimpanan juga sama, yang menyimpan tadi barang-barang yang disebutkan yang wajib bersertifikat halal tadi ya. Misalkan jasa logistik Bapak Ibu menyimpan produk obat, produk makanan. Nah, itu wajib nanti jasa Bapak Ibu bersertifikat halal. Jasa pengemasan ya, misalkan Bapak Ibu hanya melakukan repack atau relabel ya, melakukan pengemasan. Nah, ini juga nanti wajib disertifikasi halal. Ya, jasa pendistribusian juga sama. Jasa penjualan ya, misalkan retailer yang menjual produk pangan, obat, kosmetik dan lain sebagainya, ini wajib juga bersertifikat halal. Ya, yang terakhir adalah jasa penyajian. Jasa penyajian itu misalkan restoran gitu ya yang menyajikan produk, menu-menu tertentu, catering yang menyajikan menu-menu tertentu. Nah, ini juga wajib bersertifikat halal. Oke, nah ini penahapan detailnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi memang wajib sertifikasi halal ini ada timeline gitu ya, yang pelaku usaha atau perusahaan diberikan waktu untuk memenuhinya. Dan paling dekat ini di tahun ini 17 Oktober 2024 itu adalah produk makanan, minuman, produk hasil sembelihan dan jasa yang menanganinya ya, mulai dari jasa penyembelihan, jasa penyimpanan, pendistribusian, jasa penjualan, jasa pengemasan dan lain sebagainya yang menangani produk makanan dan minuman. Itu wajib untuk bersertifikat halal di 17 Oktober tahun ini. Kemudian disusul di 2026 itu lumayan banyak yang nanti wajib sudah memiliki sertifikat halal, yaitu obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, rekayasa genetik, kemudian barang gunaan yang masuk kategori sandang, penutup kepala, aksesoris, kemudian PKRT, peralatan kantor, alat tulis, peralatan peribadatan, kemudian alkes ya risiko A itu di 2026. Nah, sisanya itu lumayan masih lama ya. Itu mengikuti timeline yang ada di dalam PP 39 ataupun di dalam Perpres begitu. Baik. Nah, kalau kita berbicara ya tadi produk kan wajib ya bersertifikat halal. Yang paling dekat adalah produk pangan di 17 Oktober tahun ini. Nah, apa yang dimaksud dengan sertifikat halal? Nah, sertifikat halal itu bisa dua pilihan ya. Kalau bagi Bapak dan Ibu sekalian yang produknya di Indonesia pasti akan mengajukan sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat halal Indonesia ya, diterbitkan oleh BPJPH. Atau Bapak Ibu yang di luar negeri pun juga bisa gitu ya untuk mengajukan sertifikasi halal Indonesia ini atau sertifikat BPJPH ini.
Nah, pilihan kedua bagi Bapak Ibu yang di luar negeri yang memang mungkin belum mengajukan sertifikasi halal Indonesia, maka itu bisa memilih untuk sertifikasi halal dari lembaga di luar negeri. Nah, namun kalau Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal di lembaga sertifikasi halal luar negeri, ya ini ada perbedaan ya. Kalau artinya sertifikat halalnya itu sebelum diterbitkan melalui proses ya. Kalau di Indonesia itu melalui proses audit oleh lembaga pemeriksa halal, atau bagi yang UMK maka itu melalui proses pendampingan oleh pendamping halal gitu ya. Kalau di luar negeri maka melalui proses audit oleh lembaga luar negeri, lembaga halal luar negeri. Nah, perbedaan selanjutnya adalah kalau sertifikat halal Indonesia, Bapak Ibu misalkan lokasinya di luar negeri ya, yang mengajukan sertifikat halal Indonesia, keuntungannya masa berlakunya seumur hidup begitu ya. Nah, itu tidak perlu registrasi ulang ketika masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk sertifikat halal dari luar negeri, maka Bapak Ibu sekalian importirnya di Indonesia atau perwakilan di Indonesianya itu harus melakukan registrasi ya, sertifikat halal luar negeri melalui sistem di BPJPH ya, di Sihalal BPJPH. Dan nanti setiap kali sertifikat halal luar negeri itu akan habis masa berlakunya, maka Bapak Ibu harus mengajukan perpanjangan seperti itu. Ini bedanya ya. Tinggal dipilih saja mana yang paling mudah begitu ya. Tentunya resikonya untuk yang sertifikat halal di Indonesia akan lebih rendah demikian. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan label halal. Ketika nanti Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal Indonesia, maka Bapak Ibu wajib mencantumkan logo halal ya. Nah, di sini contohnya logo halalnya ada yang di sebelah kanan ini ya Bapak Ibu, halal Indonesia, dan peraturan terkait yang lebih detail terkait dengan tata cara penggunaan label halal ya. Misalkan warnanya apa, kemudian nanti desainnya seperti apa, harus ada nomor atau tidak, tetap atau ditaruh, dicantumkan di mana dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengacu ke keputusan Kepala BPJPH nomor 88 tahun 2022. Jadi logo halalnya ini ya Bapak Ibu. Kemudian ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslih ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sekalian misalkan memproduksi produk makanan minuman atau jasa yang terkait makanan minuman ya, kan 17 Oktober tahun ini wajib bersertifikat halal. Kalau tidak bersertifikat halal atau belum bersertifikat halal, nanti apa yang terjadi begitu ya. Nah, ini tertuang di dalam PP nomor 39 juga, bahwa yang pertama adalah akan ada peringatan tertulis, yang kedua adalah denda administratif maksimal 2 miliar rupiah, atau yang ketiga kalau misalkan sudah punya sertifikat halal tetapi melanggar begitu ya, itu akan dicabut sertifikatnya, dan yang ketiga adalah penarikan barang dari peredaran. Jadi nah, sanksi ini seperti apa akan diberlakukan? Kalau menurut PP maka akan diberikan secara berjenjang, alternatif dan atau kumulatif begitu ya untuk implementasi ke depannya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang ikut webinar kali ini sudah siap gitu, khususnya yang memproduksi produk pangan dan jasa pangan itu sudah punya sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024 supaya tidak terkena sanksi administratif ini. Nah, di sini tantangannya seperti apa Bapak dan Ibu sekalian? Nah, kami pada hari ini begitu ya mengadakan webinar ya secara berurutan ya dalam 5 bahasa. Hari ini bahasa Indonesia, besok dalam bahasa Jepang, minggu depan bahasa Inggris, bahasa Korea dan bahasa Mandarin begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya adalah memberikan informasi seluas-luasnya kita bersama-sama dengan pemerintah ya, untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait kewajiban sertifikasi halal di Indonesia ini gitu ya, supaya pelaku usaha masih aware gitu ya, kemudian cukup waktu untuk mempelajari, untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal gitu. Baik, saya lanjutkan. Kalau tadi di Indonesia ya, berarti sudah jelas wajib ya sertifikasi halal untuk lingkup produk yang luas begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan di negara di luar Indonesia, khususnya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu mengekspor produk ke luar negeri, begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah saya harus atau Bapak Ibu harus mengajukan sertifikasi halal, gitu ya. Nah, kami informasikan Bapak Ibu untuk di luar negeri itu sertifikasi halal atau pencantuman logo halal itu bersifat sukarela atau memberikan nilai tambah. Dan ada juga sih beberapa negara yang mewajibkan sertifikasi halal tapi hanya untuk jenis produk tertentu ya, misalkan produk yang turunan hewani. Nah, itu di beberapa negara mewajibkan wajib bersertifikat halal, tapi di luar itu sistemnya adalah sukarela, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sertifikat halal seperti apa yang diterima di luar negeri? Nah, di beberapa negara itu hanya menerima sertifikat halal yang memang dari lembaga yang telah diakreditasi atau yang diakui atau direkognisi oleh negara tersebut. Dan ada beberapa negara lain ya tentunya ada juga yang lebih longgar ya, semua sertifikat pokoknya bisa diterima gitu. Nah, saya akan bahas yang di masing-masing negara dan juga negara mana gitu yang mempersyaratkan sertifikat halalnya harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang memang diakreditasi atau direkognisi oleh negara tersebut. Oke, yang pertama adalah terkait dengan produk apa saja begitu ya yang wajib disertifikasi halal di negara-negara tertentu. Baik, kita fokus ke impor ya. Kalau impor kan berarti produk itu masuk ke negara tersebut gitu, dan kita sebagai produsen menyediakan produk untuk mereka gitu ya. Kita fokus di impor. Yang pertama adalah di Kanada ya. Ini informasinya adalah kalau ketika akan klaim halal maka harus bersertifikat halal. Tetapi memang tidak ada spesifik harus dari lembaga yang diakui dan lain sebagainya. Malaysia itu juga sama, kalau mau klaim halal saja maka atau mau pasang logo saja maka harus bersertifikat halal. Nah, kalau Malaysia ini maka dari sertifikat halalnya harus dari lembaga yang direkognisi gitu oleh pemerintah Malaysia. Kemudian Thailand juga sama seperti Malaysia dan lembaganya juga harus sudah terrekognisi. UAE ini semua produk pangan ya itu wajib bersertifikat halal, di luar itu maka sukarela. Nah, ini juga sama, lembaga sertifikasi halalnya harus sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi UAE. Ini kemudian Algeria itu juga sama, All Food Products. Nah, Indonesia tadi ya semua produk ya, dan itu lembaganya juga harus sudah terrekognisi oleh BPJPH. Kemudian Mesir itu untuk animal food, kosmetik, dan personal care produk ya yang mengandung animal. Nah, ini juga wajib untuk bersertifikat halal. Pakistan itu food dan animal products ya, itu juga wajib bersertifikat halal. Saudi Arabia juga yang wajib adalah food dan animal products. Kemudian Australia dan New Zealand itu tidak wajib ya di sini. Nah, ini yang poin-poin yang mewajibkan dan jenis produk apa saja gitu ya Bapak Ibu yang wajib bersertifikat halal, maka Bapak Ibu nanti perlu mempersiapkannya. Baik, nah tadi ya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana status sertifikat Indonesia begitu ya di negara-negara tadi yang mempersyaratkan bahwa sertifikat halalnya itu harus sudah terrekognisi begitu ya. Nah, di Malaysia kita oke ya Bapak Ibu, BPJPH ada di list yang diakui oleh Malaysia. Thailand juga sama ya, BPJPH dan MUI begitu ya, itu masih oke gitu, artinya sertifikat kalau Bapak Ibu sekalian masih ya pasti sekarang sudah punya BPJPH semua ya, tapi dulu masih peralihan seperti itu tidak ada masalah. Kemudian ke UAE ya, kalau Bapak Ibu mengekspor produknya ke negara Uni Emirat Arab ya, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena kami di LPPOM MUI juga sudah terakreditasi. Jadi Bapak Ibu kalau punya produk pangan ya, kan wajib tadi ya untuk mencantumkan label halal, maka Bapak Ibu tidak ada masalah ya, tidak ada persoalan, itu bisa. Ya,
Baik, demikian Bapak dan Ibu sekilas terkait dengan kondisi ya untuk regulasi sertifikasi halal di Indonesia dan di luar negeri atau di negara lain di selain Indonesia. Nah, sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Andriawan Subekti. Pak Andriawan Subekti ini akan membahas lebih detail begitu ya terkait dengan apa yang Bapak Ibu harus siapkan untuk mendapatkan sertifikat halal, khususnya sertifikat halal Indonesia melalui LPPOM MUI. Ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Cucu yang telah menjelaskan secara detail ya terkait dengan update regulasi sertifikasi halal baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Dan beberapa pertanyaan juga sudah masuk kepada kami dan akan kami kumpulkan terlebih dahulu dan kita akan masuk ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Pak Andriawan Subekti dari Marketing and Networking LPPOM MUI. Beliau akan menjelaskan terkait prosedur dan persyaratan sertifikat halal. Kepada Bapak Bekti kami silakan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, terdengar ya suara saya ya. Baik, terima kasih Bu Nadia untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, sekali lagi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andriawan Subekti. Insya Allah pada sesi kedua ini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Baik, saya mohon izin share screen ya Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah muncul di layar Bapak dan Ibu untuk materi yang kedua. Baik Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu yang baru akan memulai sertifikasi halal, pasti ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sih cara untuk kita bisa memperoleh sertifikat halal. Bagaimana sih prosedurnya, kemudian persyaratannya juga seperti apa. Nah ini yang akan saya jelaskan pada sesi yang kedua kali ini. Jadi Bapak dan Ibu untuk sesi kedua ini ada 3 topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan prosedur, kemudian yang kedua terkait dengan persyaratan, dan yang terakhir adalah saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan program LPPOM MUI untuk kemudahan proses Bapak dan Ibu nantinya. Baik, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu Bapak dan Ibu, yaitu terkait dengan prosedur sertifikasi halal. Nah, mungkin kita mulai dari sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu ya. Ini baik untuk memperoleh sertifikat halal di Indonesia maupun sertifikat halal yang diakui secara global seperti itu untuk skema khusus seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ini saya coba bagi 3 seperti itu ya untuk proses bisnisnya gitu ya. Jadi yang pertama untuk produk manufaktur ini sebenarnya bisa didaftarkan oleh pemegang mereknya atau pemilik produknya seperti itu. Ada perusahaan yang dia memiliki produk dan memegang mereknya dan memiliki fasilitas produksinya, jadi memiliki pabrik juga. Ada yang dia hanya punya produk tapi tidak memiliki pabrik. Nah ini juga banyak proses bisnisnya dilakukan oleh beberapa perusahaan kosmetik gitu ya. Jadi ada yang punya produk kosmetik tapi tidak memiliki pabrik seperti itu. Nah jadi pemilik brand sekali lagi atau pemilik produk ini bisa mendaftarkan produknya seperti itu Bapak Ibu. Atau produk manufaktur itu juga dapat didaftarkan oleh pemilik fasilitas produksinya. Dalam hal ini misalnya tadi produk kosmetik diproduksi oleh suatu perusahaan, dalam hal ini Maklon gitu ya posisinya sebutannya. Nah si pemilik produk ini meminta Maklonnya untuk mendaftarkan produknya. Itu boleh seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang bergeraknya di bidang impor seperti itu Bapak Ibu. Jadi
perusahaan ini mengimpor produk-produk kosmetik dari luar negeri dan mengedarkannya atau menjualnya di Indonesia. Nah, jadi importir atau distributor itu juga dapat mendaftarkan produk yang dijualnya di Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Namun sekali lagi, nantinya sertifikat halal yang diterbitkan itu akan atas nama aplikan, jadi sesuai nama aplikannya. Nah, bagaimana dengan misalnya food service atau jasa boga? Jadi kalau untuk usaha jasa boga ini dapat didaftarkan oleh pemilik perusahaannya. Jadi pemilik restorannya, pemilik dapurnya, misalnya untuk ghost kitchen, seperti itu Bapak Ibu ya. Atau mungkin hotel ingin mendaftarkan dapurnya, seperti itu. Jadi itu bisa mendaftarkan. Atau mungkin rumah sakit ingin mendaftarkan cateringnya atau dapurnya. Itu juga bisa mendaftarkan sertifikasi halal, seperti itu. Dan juga untuk penyedia jasa, dalam arti industri jasa, pemilik perusahaannya itu dapat mendaftarkan produk jasanya. Jadi misalnya seperti rumah potong hewan untuk jasa penyembelihan, kemudian pemilik industri logistik untuk jasa logistiknya, pemilik retailer untuk tokonya gitu ya. Kemudian ada pemilik jasa maklon gitu. Nah, tapi kalau misalnya maklon ini mensertifikasi jasanya Bapak dan Ibu, maka sertifikat halal yang akan diterbitkan yaitu untuk jasa maklonnya, untuk jasanya, bukan untuk produknya, bukan maksudnya dalam arti bukan untuk barangnya gitu. Jadi ketika perusahaan maklon ini ingin mendapatkan sertifikat halal untuk finish good, dalam ini untuk barang, maka si maklon ini dapat mendaftar sertifikat halal sebagai industri manufaktur dan memilih jenis produk yang sesuai, dalam hal ini misalnya kosmetik atau mungkin makanan atau minuman, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau mendaftarnya dan memilih jenis produknya itu adalah jasa, maka sertifikat halal yang diterbitkan sekali lagi adalah jasa sebagai produknya, seperti itu. Baik, oke. Nah, ketika mendaftarkan sertifikasi halal Bapak dan Ibu untuk produk Bapak dan Ibu, sebenarnya apa sih yang harus didaftarkan, seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu ini 3 poin penting yang nantinya Bapak Ibu perlu daftarkan ketika ingin memperoleh sertifikat halal, yaitu yang pertama bahan gitu. Nah, bahan ini Bapak dan Ibu cakupannya adalah bahan baku atau ingredients, bahan aditif, mungkin istilah ini banyak digunakan di industri makanan atau minuman gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada BTP gitu ya, atau bahan tambahan pangan. Kemudian bahan penolong, jadi misalnya ada pemurnian di dalam proses Bapak dan Ibu menggunakan misalnya arang aktif atau mungkin menggunakan resin penukar ion, jadi bahan tersebut perlu didaftarkan. Kemudian kemasan primer, serta sanitizer, lubrikan, media validasi untuk fasilitas yang kontak dengan bahan atau produk. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bahan-bahan ini nantinya perlu didaftarkan. Kemudian hal lainnya yang perlu didaftarkan yaitu produk, gitu ya. Produk Bapak Ibu tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Cucu, Bapak Ibu bisa memilih jenis produk sesuai dengan memang produk Bapak dan Ibu, gitu ya jenisnya. Kalau misalnya jasa, berarti Bapak Ibu bisa memilih jenis produknya, jasanya apa yang terkait. Kalau misalnya barangnya Bapak Ibu apa. Misalnya, oh saya makanan, oh saya suplemen, saya obat tradisional, oh saya kosmetik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih nantinya jenis produk yang sesuai dengan jenis produk Bapak dan Ibu. Nah, khusus untuk restoran Bapak dan Ibu, ini fasilitasnya, karena restoran ini juga ingin menggunakan logo halal di fasilitas outletnya terutama gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk proses bisnis restoran, maka fasilitas seperti dapur, gudang pusat, kemudian outlet atau toko, ini didaftarkan sebagai produk. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu hal yang perlu didaftarkan oleh Bapak dan Ibu yaitu fasilitas gitu ya. Jadi walaupun misalnya gini, yang mendaftarkan adalah importirnya gitu. Jadi fasilitas yang didaftarkan itu adalah fasilitas pabrik yang memproduksi produk tersebut gitu. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan mengimpor produk dari Tiongkok misalnya gitu Bapak Ibu, maka pabrik di Tiongkok itu didaftarkan sebagai fasilitas
Nah, nanti nama fasilitasnya itu akan tertera di lampiran sertifikat halal. Jadi cover sertifikat halal akan memuat nama perusahaannya sesuai dengan nama aplikan gitu. Jadi Bapak Ibu ingin sertifikat halalnya keluar atas nama perusahaan Bapak dan Ibu, misalnya sebagai importir. Maka itu Bapak Ibu yang mendaftarkan sehingga nanti diterbitkan sertifikat halal atas nama perusahaan Bapak dan Ibu. Fasilitasnya tetap didaftarkan dan ini nanti tetap akan menjadi cakupan yang diaudit gitu ya Bapak Ibu. Dan ini nantinya akan tertera sekali lagi di lampiran sertifikat halal. Nah, fasilitas apa saja yang harus didaftarkan? Sebenarnya adalah fasilitas yang terkait dengan produksi produk Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi contohnya misalnya kalau untuk industri manufaktur. Jadi fasilitas yang umum didaftarkan yaitu pertama ya pabriknya. Ada juga misalnya ada fasilitas praproduksi misalnya gitu. Nah, perusahaan juga perlu mendaftarkan fasilitas praproduksi gitu ya. Atau perusahaan punya co-packer gitu ya, rekan co-packer gitu ya, sehingga nantinya produk akan keluar dari fasilitas co-packer ini. Maka fasilitas co-packer ini perlu didaftarkan juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk jasa boga Bapak dan Ibu ini kantor pusat ini didaftarkan seperti itu ya, atau HO gitu. Kemudian dapur atau gudang pusat atau cabang gitu ya, kalau misalnya ada di banyak daerah gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga harus didaftarkan seperti itu. Baik itu milik sendiri atau milik orang lain, ketika fasilitas tersebut digunakan untuk memproduksi produk Bapak dan Ibu, maka perlu didaftarkan. Nah, untuk rumah potong hewan, maka fasilitas yang didaftarkan yaitu fasilitas untuk penyembelihannya gitu ya. Kalau misalnya rumah potong hewan juga ingin mendaftarkan sebagai untuk produk olahannya, maka fasilitas produk olahannya juga didaftarkan seperti itu. Nah, kalau untuk industri logistik, maka yang didaftarkan apa gitu. Nah, yang didaftarkan yaitu kantor pusat Bapak dan Ibu, kemudian gudang atau storage gitu ya. Misalnya kalau ada di beberapa kota, nah itu maka didaftarkan semuanya seperti itu. Nah, untuk retailer ini yang didaftarkan fasilitasnya adalah kantor pusat dan juga tokonya gitu ya. Tokonya di mana saja itu harus didaftarkan. Dan kalau misalnya ada distribution center gitu ya, itu juga perlu didaftarkan juga gitu dalam sertifikasi halal. Sehingga fasilitas ini juga akan masuk ke dalam scope yang diaudit nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk alur proses sertifikasi halal sendiri Bapak dan Ibu, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu mengajukan permohonan. Jadi membuka registrasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mengajukan permohonan ke BPJPH gitu ya. Nanti bisa memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produknya gitu ya. Nah, ini ada sistemnya namanya sistem si halal seperti itu. Nanti ketika memilih LPPOM MUI ini juga ada sistem untuk keperluan audit gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk keperluan pemeriksaan kehalalan ini kita biasa menggunakan sistem serol gitu ya. Tapi ini tujuannya untuk pemeriksaan kehalalan saja seperti itu. Nah, nanti akan diterbitkan kontrak pembayaran gitu ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu selesaikan gitu. Dan juga nanti ada verifikasi juga terhadap dokumen-dokumen yang Bapak Ibu unggah di sistem si halal oleh BPJPH. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dokumennya dianggap sudah cukup oleh verifikator, maka nanti bisa dikeluarkan STTD. Dan STTD ini juga akan diterbitkan ketika perusahaan juga sudah menyelesaikan pembayaran sertifikasi halal melalui dan mengunggah bukti pembayarannya di sistem si halal. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi melakukan pembayaran ketika sudah terbit STTD. Nah, STTD ini digunakan untuk sebagai acuan gitu ya, lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM MUI untuk bisa memulai proses pemeriksaan kehalalan produk. Jadi setelah STTD terbit, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan kehalalan produk atau dalam hal ini audit gitu ya. Nah, audit akan dilakukan Bapak Ibu secara on-site ke fasilitas Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, untuk beberapa jenis produk misalnya seperti olahan daging, gelatin, kemudian
kosmetik yang diklaim untuk tembus air, maka akan diambil sampel untuk diuji. Atau mungkin minuman yang ready to drink gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau melibatkan flavor dengan kandungan etanol yang dirasa mungkin akan cukup besar, maka akan dilakukan pengujian seperti itu untuk memastikan tidak ada kandungan babi untuk produk-produk olahan daging gitu ya, untuk memastikan tembus air untuk produk kosmetika, untuk memastikan kandungan alkoholnya itu sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk minuman gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk beberapa jenis produk tertentu. Jadi nggak semua produk itu diambil sampel untuk diuji gitu ya Bapak Ibu, hanya yang tertentu saja. Nah, kemudian nanti hasil audit ini akan di review gitu ya Bapak Ibu, akan dikaji kecukupannya, dan apabila dirasa sudah cukup gitu ya, maka nanti akan disubmit ke Komisi Fatwa MUI. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk diputuskan kehalalan produknya. Nah, ketika produk ini, registrasinya sudah diputuskan lulus oleh Komisi Fatwa, maka registrasi Bapak dan Ibu akan dapat memperoleh ketetapan halal dari MUI maksimal 2 hari kerja. Seperti itu Bapak dan Ibu, untuk memperoleh ketetapan halal. Nantinya ketetapan halal ini akan disubmit ke BPJPH untuk BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, proses penerbitan sertifikat halal ini Bapak Ibu saat ini sudah sangat cepat. Dari BPJPH sendiri sudah menerbitkan sertifikat halal dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Jadi proses sertifikasi halal ini kalau semuanya sudah oke, setelah Bapak Ibu mendaftar, ini prosesnya pun sangat cepat seperti itu. Nah, tinggal nanti Bapak dan Ibu sekali lagi mempersiapkan diri untuk sebelum registrasi sebaiknya sudah comply dengan standar atau sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, registrasi apa yang harus saya pilih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa jenis registrasi Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau di layar ini Bapak Ibu bisa melihat ada 2 jenis registrasi ya. Yang pertama registrasinya baru gitu. Nah, registrasi baru ini dapat dipilih oleh Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum pernah memiliki sertifikat halal. Gitu ya. Dan ingin baru akan mau memiliki sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu yang baru memulai bisa memilih registrasi baru gitu ya. Atau Bapak Ibu setelah punya sertifikat halal gitu, misalnya Bapak Ibu sudah punya sertifikat halal untuk produk snacknya, misalnya makanan ringannya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisnis Bapak Ibu berkembang gitu ya. Setahun kemudian Bapak Ibu ingin mengembangkan produk minuman serbuk, misalnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang punya minuman serbuk juga, memproduksi minuman serbuk juga. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memperoleh sertifikat halal untuk minuman serbuk ini, maka Bapak Ibu perlu memilih jenis registrasinya baru. Karena jenis produknya berbeda dengan jenis produk yang sudah memiliki sertifikat halal sebelumnya. Gitu ya. Yang satu minuman, yang satunya lagi makanan ringan. Jadi Bapak dan Ibu perlu memilih registrasi yang baru. Gitu ya. Atau mungkin sebelumnya Bapak Ibu memproduksi produk bakso sapi atau bakso ayam. Kemudian setelah mendapat sertifikat halal untuk baksonya, Bapak Ibu mengembangkan bakso ikan. Nah, ini jenis produk yang berbeda seperti itu. Maka Bapak dan Ibu nantinya perlu memilih registrasi yang baru. Nah, ada juga registrasi pengembangan Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, untuk registrasi pengembangan ini Bapak dan Ibu dapat memilih apabila Bapak Ibu punya pengembangan produk dengan jenis produk yang sama. Nah, contohnya tadi, misalnya Bapak Ibu sudah punya produk makanan ringan nih, gitu ya. Sudah punya produk makanan ringan, misalnya rasa balado. Kemudian setahun kemudian atau mungkin 3 bulan kemudian Bapak Ibu ingin mengembangkan produk makanan ringan juga dengan varian rasa keju misalnya. Nah, maka yang varian keju ini didaftarkan melalui registrasi pengembangan. Gitu ya Bapak Ibu. Atau pengembangan fasilitas juga dapat diajukan melalui registrasi pengembangan. Nah, khusus untuk registrasi yang skema internasional gitu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu mengetahui pasti ada masa berlaku gitu ya. Kalau di internasional itu
sertifikat halal dituntut untuk memiliki masa berlaku. Sehingga nanti ada masa berlakunya dokumen ketetapan halal yang diterbitkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika masa berlaku ketetapan halalnya ini untuk internasional gitu ya, pasar internasional ini sudah akan berakhir, maka Bapak Ibu bisa memperpanjangnya gitu ya. Karena skema contohnya misal GSO saja, itu menuntut ada masa berlaku 3 tahun, seperti itu. Sehingga ketika sudah mau expire, sudah mau berakhir masa berlakunya, maka Bapak Ibu dapat memperpanjangnya dengan mengajukan registrasi perpanjangan. Ini tidak saya tuliskan di sini ya Bapak Ibu ya. Tapi ada registrasi perpanjangan. Nah, untuk persyaratan sertifikasi halal sendiri, yang pertama Bapak Ibu harus menerapkan standar. Standarnya itu sistem jaminan produk halal. Nah, ini mengacu kepada keputusan Kepala Badan nomor 57 tahun 2021. Nanti Bapak Ibu bisa search di Google dan memperoleh standarnya apa saja untuk informasi lebih rincinya seperti itu. Nah, yang pasti standar SJPH ini terdiri atas 5 kriteria Bapak dan Ibu. Jadi ada komitmen dan tanggung jawab gitu ya. Nah, ini juga masih relate dengan standar HAS 23.000. Jadi ada komitmen dan tanggung jawab, ini mencakup kebijakan halal, tim manajemen halal, kemudian pelatihan, kemudian ada kriteria bahan, kemudian ada kriteria proses produk halal yang mencakup fasilitas produksi, prosedur terkait aktivitas kritis dan penanganan produk tidak sesuai kriteria, kemudian ada kriteria produk, jadi terkait nanti ada penamaan produk, profil sensori dan lain-lain, dan juga ada kemampuan telusur. Dan yang terakhir adalah kriteria pemantauan dan evaluasi, yang ini yang mencakup audit internal dan kaji ulang manajemen. Nah, ini semua harus diterapkan oleh Bapak dan Ibu yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memahami terlebih dahulu standarnya, kemudian menerapkannya, dan nanti ada beberapa bukti yang dipersyaratkan pada saat registrasi. Nah, ini dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Bapak Ibu unggah gitu ya ketika mendaftar sertifikasi halal. Jadi yang pertama terkait dengan data pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengunggah NIB, kemudian ada dokumen terkait dengan penyelia halal, yaitu seperti KTP atau ID card, kemudian CV atau resume, surat penunjukan, kemudian sertifikat kompetensi, kemudian sertifikat kompetensinya sebagai penyelia halal ya Bapak Ibu. Kemudian sertifikat pelatihan penyelia halal juga untuk personel penyelia halal. Kemudian untuk produk nanti akan diminta untuk list produknya, gitu ya, daftar produk Bapak dan Ibu yang ingin memperoleh sertifikat halal. Untuk bahan nanti ada daftar bahan yang Bapak Ibu gunakan untuk memproduksi produk yang didaftarkan, dan nantinya diminta untuk mengunggah dokumen pendukung bahan Bapak dan Ibu, gitu ya. Seperti sertifikat halal, dan untuk saat ini ada dokumen lainnya yang bisa didukung gitu, misalnya seperti diagram alir proses dan lain-lain. Kemudian matriks bahan versus produk ini juga diperlukan, nanti akan saya tunjukkan contohnya. Kemudian proses pengolahan produk, yaitu terkait dengan diagram alir proses pembuatan produk Bapak Ibu. Kalau ini tidak perlu satu-satu kalau memang jenis produknya sama, jadi per jenis produk saja Bapak dan Ibu gitu ya. Secara general tidak apa-apa. Kemudian sistem jaminan produk halal, ini nanti diperlukan manual sistem jaminan produk halal untuk diunggah. Kemudian beberapa prosedur, ini untuk kebutuhan audit, dan ada bukti pelaksanaan implementasi sistem jaminan produk halal seperti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan, hasil bukti pelatihan internal misalnya gitu ya Bapak Ibu, hasil audit internal seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin memperoleh ketetapan halal untuk dengan skema khusus gitu ya untuk bisa mengekspor produknya di negara tertentu, maka Bapak Ibu nanti akan ada tambahan persyaratan terkait dengan keamanan pangan kalau memang produknya pangan gitu ya. Nah, ini contoh NIB. NIB yang diterima adalah NIB berbasis resiko gitu ya Bapak dan Ibu ya. NIB berbasis resiko yang nantinya ada lampiran KBLI-nya. Nah, ini juga KBLI-nya jangan lupa untuk termuat gitu ya di dalam dokumen yang nantinya akan diunggah. Bapak Ibu yang belum punya
NIB berbasis resiko dapat mengajukan NIB melalui sistem OSS gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, data penyelih halal ini seperti yang disampaikan tadi Bapak dan Ibu. Jadi seperti scan KTP. Nah, kalau untuk bukti pelaksanaan pelatihannya seperti apa? Ini contohnya Bapak Ibu. Ini ada sertifikat pelatihan gitu ya dari IHTEC gitu ya Bapak dan Ibu untuk menyatakan bahwa personel tersebut telah mengikuti pelatihan terkait penyelih halal. Nah, ketika sudah kompeten, dianggap kompeten, artinya sudah melalui assessment gitu ya Bapak dan Ibu oleh LSP misalnya. Ini nanti diterbitkan sertifikat kompetensi seperti ini Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, ini yang diperlukan nanti untuk memenuhi dokumen terkait dengan penyelih halal. Nah, ini menyiapkan daftar bahan, Bapak Ibu bisa mencontoh tabel seperti ini gitu ya. Biasanya nanti juga kalau misalnya Bapak Ibu yang mendaftar ke LPPOM MUI itu akan diberikan template gitu ya. Bapak Ibu bisa isi atau template-nya Bapak Ibu ingin kembangkan sesuai dengan kebutuhan internal Bapak Ibu, itu juga sangat memungkinkan gitu ya. Nah, tipsnya Bapak dan Ibu untuk menyiapkan daftar bahan ini, Bapak Ibu bisa memeriksa kembali formula atau resep baku gitu ya. Sebenarnya bahan-bahan apa saja sih yang digunakan oleh saya gitu ya. Untuk bakso ada misalnya ada daging, giling, kemudian ada tepung, misalnya tapioka, kemudian ada beberapa bumbu lainnya seperti itu. Nah, itu bisa dicatat terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bukti pembelian, bahan yang dibeli itu mereknya apa, nanti bisa memeriksa produsennya dari mana. Kemudian untuk Bapak Ibu barangkali punya gudang, nah bisa juga nantinya Bapak Ibu cek stok bahan di gudang yang masih tersisa gitu ya, yang masih ada. Kemudian Bapak Ibu bisa catat gitu ya. Misalnya, oh ada terigu merek A dari produsennya, kan bisa dilihat di kemasan ya Bapak Ibu, bisa lihat diproduksi oleh, kan kelihatan di situ. Nah, itu kan biasa kelihatan. Berarti itu nama produsennya gitu ya. Nah, concern dari sertifikasi halal ini Bapak Ibu adalah nama produsennya, bukan nama distributornya atau supplier yang sebenarnya gitu ya Bapak Ibu. Untuk bahan gitu ya. Nah, kategori bahan itu ada yang digolongkan sebagai bahan tidak kritis, ada bahan yang kritis dan sangat kritis. Nah, bahan yang tidak kritis ini yang sudah jelas kehalalannya, nggak perlu ditanya lagi seperti itu. Atau berdasarkan pengalaman gitu ya, dan scientific judgment, ini juga dianggap tidak kritis gitu ya, tidak ada kemungkinan kontaminasi bahan haramnya gitu ya. Nah, jadi untuk bahan-bahan yang tidak kritis nantinya ini tidak memerlukan dokumen untuk mendukungnya gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan sayur segar atau misalnya telur ayam segar, maka didaftarkan saja gitu ya, dimasukkan ke dalam daftar, dan Bapak Ibu tidak perlu mengisi seperti ini nih, tidak perlu mengisi data di sini. Jadi seperti ini telur ayam ya Bapak Ibu, di sini data produsennya bisa tulis pasar lokal, atau mau dikosongkan juga tidak masalah gitu, karena dia tidak kritis atau positive list gitu ya. Nah, kemudian ada bahan yang sangat kritis. Saya loncat dulu ke yang sangat kritis. Nah, yang sangat kritis ini adalah bahan-bahan yang saat ini harus didukung sertifikat halal gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti daging dan produk olahannya, dagingnya tapi daging sembelihan gitu ya Bapak Ibu, seperti daging ayam atau daging sapi. Kemudian ada gelatin yang dari sapi misalnya. Kemudian whey, laktos, atau kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan flavor atau fragrance, itu harus punya sertifikat halal. Maka sebelum mendaftar sertifikat halal, ada baiknya Bapak Ibu memastikan, terutama yang pakai flavor atau fragrance-nya sudah punya sertifikat halal. Saat ini hampir banyak flavor house ya Bapak dan Ibu. Mungkin hampir semua flavor house di Indonesia itu sudah punya sertifikat halal gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu produknya belum punya sertifikat halal, bisa minta ke flavor house-nya untuk mendaftarkan sertifikat halal produknya seperti itu, yang nantinya digunakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, di luar dari bahan tidak kritis dan sangat kritis ini, ada bahan yang kritis Bapak dan Ibu. Tapi saat ini belum wajib dilengkapi sertifikat halal sebagai dokumen pendukung bahan ya Bapak Ibu ya, bukan sebagai produk. Nah, entah nanti ketika sudah memasuki 17 Oktober 2024, apakah nanti sudah dimulai semua bahan kritis gitu ya. Jadi hanya ada bahan tidak kritis dan bahan kritis.
gitu. Karena acuan kita kan tadi KMA 748 dan KMA 1360 gitu ya. Artinya bahan yang kritis nantinya apakah harus dilengkapi sertifikat halal semuanya atau masih dibolehkan untuk didukung dengan dokumen lainnya. Nah, itu yang juga nanti kita lihat setelah tanggal 17 Oktober 2024. Nah, oleh sebab itu kami menyarankan Bapak Ibu sudah memulai dari sekarang saja, mumpung masih banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan gitu ya Bapak dan Ibu, untuk Bapak Ibu bisa memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Jadi contohnya misalnya ada maltodextrin dari luar negeri gitu ya, ini tergolong bahan kritis. Kalau misalnya maltodextrinnya tidak punya sertifikat halal, maka masih bisa didukung dengan dokumen lainnya seperti diagram alir proses, MSDS, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau memang sudah dipencet bel gitu ya, semua yang kritis harus punya sertifikat halal, maka maltodextrin kalau nggak punya sertifikat halal tidak diterima gitu ya Bapak Ibu. Tapi itu yang nantinya mungkin setelah 17 Oktober 2024 gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami menyarankan dimulai saja dari sekarang selagi masih banyak kemudahan yang bisa dipenuhi oleh pelaku usaha. Nah, ini Bapak Ibu bisa memeriksa, misalnya Bapak Ibu punya bahan-bahan gitu ya. Ini bukan endorse ya Bapak Ibu, contoh saja. Jadi ini diproduksi oleh Bapak Ibu bisa melihat nantinya nama produsennya, cek di website BPJPH atau website LPPOM MUI halalmui.org gitu ya Bapak Ibu, dan menemukan informasinya bisa Bapak Ibu screenshot saja gitu ya. Kemudian nanti ada nomor sertifikatnya gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam daftar yang tadi saya tunjukkan di slide sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh matriks gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu buat ayam kremes pakai bahan apa saja, centang saja gitu. Kalau ada yang tidak digunakan ya kosongkan saja, seperti itu. Jadi ini contoh matriks produk versus bahan. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu mendaftar di LPPOM MUI, ini pasti akan diberikan template-template yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Semua template akan diberikan ke customer LPPOM MUI. Ini contoh diagram alir proses gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Tapi Bapak Ibu sesuaikan dengan jenis produk Bapak dan Ibu sekali lagi. Ini contoh untuk memproduksi gula semut gitu ya. Nah, untuk dokumen SJPH sendiri Bapak dan Ibu, ini ada tadi dipersyaratkan manual sistem jaminan produk halal atau SJPH. Ini harus mencakup 5 kriteria SJPH dan ini harus mencerminkan bisnis proses perusahaan. Ya kalau Bapak Ibu restoran, baiknya juga disesuaikan. Jadi jangan pakai template yang industri pengolahan gitu ya, atau sebaliknya yang industri pengolahan menggunakan restoran gitu, karena ada ya persyaratan yang berbeda gitu ya. Kalau di restoran kan ada persyaratan penyajian, ada aturan pengunjung gitu kan. Kalau di industri pengolahan tidak ada gitu ya persyaratannya. Dan untuk manual ya, kalau manual itu baiknya dipisahkan dari sistem lainnya. Jadi misalnya Bapak Ibu menerapkan sistem ISO 22000 atau mungkin menerapkan sistem BRC gitu ya. Nah, manual ini harus terpisah dari sistem-sistem tersebut. Tetapi kalau untuk prosedur atau SOP gitu ya, atau mungkin work instruction atau IK, instruksi kerja, ini dapat diintegrasikan dengan sistem sertifikasi lainnya. Oh, saya Pak ingin digabungkan dengan FNI, silakan. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada persyaratan untuk memisahkan kalau untuk prosedur gitu ya Bapak. Itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, kepada Bu Nadia kami kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak pada Pak Bekti yang telah menjelaskan dengan panjang lebar dan detail ya terkait dengan pemenuhan persyaratan dan prosedur sertifikasi halal ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.